Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan struktur perulangan for do, for don't do, while do, repeat until, breakdown. Karena kondisi saya lagi tidak enak badan, perkuliahan ini kita gunakan untuk online. Pada posisi struktur perulangan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di mana perulangan itu, atau sering dikatakan dalam bahasa Inggris looping, adalah suatu konsep bahasa pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Maksudnya beberapa kali di sini itu tidak terbatas, bisa diulang 10, 100 sampai 100.000 kali selama komputer itu dapat memproses atau mengelolanya. Struktur perulangan pertama yang akan kita bahas adalah perulangan for do. Ciri-cirinya adalah jumlah perulangan sudah ditentukan dari awal, yaitu variabelnya, di mana nilai awal dan nilai akhirnya itu sudah ditentukan di awal. Dalam format di atas, variabel counter adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau nilai perhitungan dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik dari nilai awal sampai nilai akhir. Dalam setiap kenaikan blok kode program yang berbeda di dalam begin dan end akan dijalankan terus-menerus sampai nilai variabel counter sama dengan nilai akhir. Apabila diperlukan, nilai variabel counter ini bisa diakses sepanjang perulangan. Jadi contohnya ada di program sebelah kiri, itu for variabel counter titik 2 sama dengan nilai awalnya berapa dan nilai akhirnya berapa. Setelah itu bikin kode perintah-perintahnya pada blok ini, blok programnya. Kalau diimplementasikan dalam bentuk program, yaitu program perulangan, variabelnya i titik 2 integer titik koma, bikin for i titik 2 sama dengan 1 sampai 10, do, bikin, terus ditulis yang mau dituliskan atau mau diulangkan apa. Semisal hello world, itu blok kode perulangan boleh tidak dipakai, bikin else, asalkan perintah yang diulang itu satu baris. Ini bisa dilihat contohnya dalam struktur perulangan for do, sehingga sampean semua bisa mempraktekkan dalam rumah atau dalam komputer masing-masing struktur perulangan for do-nya, program perulangannya. Contoh program perkalian atau angka awal, angka akhir. Ini bisa dilihat atau bisa dikerjakan atau bisa dicoba di rumah. Yang kedua, kita ngomong masalah struktur perulangan for don't do. Setelah kita tadi belajar for do, sekarang kita for don't do. Sebenarnya kalau for don't do itu sama. Yang membedakan ini dengan for don't do adalah perulangan ini khusus untuk iterasi yang menurun dari angka besar ke angka kecil. Iterasi adalah sebutan lain dari proses berulang yang diambil dari bahasa Inggris iteration. Seperti contoh programnya for variabel nilai awal dan do nilai akhirnya. Saya di sini ada contoh yang lebih menarik, yaitu
itu lirik sebuah lagu anak ayam, lagu anak-anak, anak ayam turun. Lagu anak ayam ini dimana menampilkan string anak ayam turun 10, pergi 1 tinggal 9 dan seterusnya sampai nilainya itu 0. Nah, ketika diimplementasikan dalam program seperti apa? Var i anak ayam itu sama dengan tipe datanya variabel, terus ditulis judulnya Writeland lagu anak ayam di samping kiri ini, terus ditulis inputkan jumlah anak ayam, terus dibaca readline-nya anak ayam, terus for i anak ayam don't to do 1, maka nilai yang besar ke kecil. Anak ayam turun 1i, pergi 1 tinggal i dikurangi min 1, sehingga kalau outputnya hasilnya begini. Judulnya lagu anak ayam, input jumlah anak ayam 5. Kalau itu anak ayam turun 5 pergi 1 tinggal 4, anak ayam turun 4 pergi 1 tinggal 3, dan sampai nilainya itu 0. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya don't to do itu nilai awal sudah ditentukan, akan tetapi penurunannya itu dari besar ke kecil. Nah, kalau di situ sudah paham, kita beranjak ke while do. Struktur perulangan while do itu kita membahasnya dalam while do, konsep tentang nilai awal dan nilai akhir menjadi terpisah. Perulangan baru berhenti ketika kondisi akhir itu syaratnya terpenuhi. Kunci dari perulangan while do ada di kondisi. Kondisi ini yang menjadi syarat perulangannya bisa berjalan atau tidak tergantung syaratnya tadi di akhir. Selama syarat ini terpenuhi, yaitu menghasilkan nilai benar atau true, perulangan akan terus berjalan sampai nilainya itu menjadi false. Di dalam perulangan harus ada sebuah perintah untuk mengubah kondisi akhir, yakni perintah untuk mengubah kondisi menjadi salah agar perulangan bisa berhenti. Nanti kondisinya ada ini kalau dicontohkan dalam sebuah program perulangan integer lebih dari 10. Ini contohnya ketika program pelajaran pertama kali nilainya itu i adalah 0, artinya kondisi i itu lebih dari 10 menghasilkan nilai benar. Karena syaratnya itu terpenuhi, blok perulangan di antara perintah begin dan end, sehingga segera diproses. Baris pertama dituliskan writeline-nya hello world. Ini dipakai untuk menampilkan teks hello world, tidak ada masalah. Baris berikutnya i sama dengan i.2 sama dengan i ditambah 1. Ini adalah bagian yang saya buat sebagai ubah kondisi. Perintah ini terdiri dari operator segment untuk mengubah nilai variabel counternya agar naik 1 angka. Tujuannya apa? Supaya kondisi akhir perulangan bisa tercapai, agar bisa berhenti. Setiap kali proses iterasi atau perulangan berjalan, perintah ini akan terus dieksekusi. Akibatnya nilai variabel i ini akan naik dari 0 menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi naik satu angka, sehingga tujuan akhirnya akan memenuhi kondisi i sama dengan i lebih besar 10 bisa menghasilkan nilai salah.
Kemudian program ini akan kembali ke awal mengecek ulang apakah itu lebih besar dari 10. Variabel i sekarang bernilai 1, apakah itu 10 benar, maka proses kembali masuk ke blok bikin n baris perintah hello world write-line serta perintah ini kembali lagi ke perintah awal maksudnya, sehingga kalau kondisinya itu tidak terpenuhi bernilai false, maka perulangan itu tidak bisa dilanjut lagi atau syaratnya tidak terpenuhi. Artinya perulangan while 2 akan dijalankan sebanyak 10 kali di mana dalam setiap iterasi nilai i akan naik menjadi nilai dari 0 sampai 9. Kalau diimplementasikan dalam sebuah program ini bisa dilihat variabel i nilai 0, perulangannya 5 ya. Perulangan variabel i integer dimulai while i lebih besar 10 write-line nilai 1, terus ini incrementnya infinity ya. Karena apa ini fungsinya increment ini? Fungsinya untuk agar syarat itu menjadi false atau salah. Nah, sehingga proses ini ketika sudah diulang 10 kali ini ditambah 1, sehingga nilainya ini tidak menjadi 0 lagi tapi naik 1, 2 sampai 9. While 2 ini sebenarnya sama contohnya. Bagaimana kode programnya? Ya kan, semangat pagi, semangat belajar Pascal. Kalau ketika kita ketemu dengan kondisi atau kita ketemu dengan soal seperti ini, cara penyelesaiannya seperti apa? Program perulangan variabel karakter bikin a.2 sama dengan y, while a sama dengan y, terus dikerjakan. A itu nilainya apa, I berarti Y ditulis apa, semangat pagi belajar, terus write. Kenapa write? Ini memastikan atau diperintahkan user untuk memilih Y atau N, terus dibaca A. Inisiasi tertulis demikian agar memenuhi syarat untuk menampilkan teks tampilan pertama. Meminta inputan dari sebuah user. Teknik seperti ini tidak bisa dibuat menggunakan perulangan for do karena kita tidak tahu berapa kali perulangan harus dijalankan. Contohnya untuk perulangan yang baru berhenti jika pengguna melakukan hal tertentu seperti menginputkan karakter N atau quit. Untuk yang seperti ini hanya bisa dibuat dengan perulangan while do atau repeat until. Nah, sekarang kita ngomong masalah repeat until. Pada dasarnya, perulangan repeat until sebenarnya mirip dengan while do, di mana program akan melakukan pengecekan dalam setiap iterasi apakah kondisi perulangannya sudah terpenuhi atau tidak. Bedanya repeat until ini pemeriksaan dilakukan atau syaratnya ini diketahui, kondisinya dilakukannya itu di akhir, bukan di awal seperti while do. Itu yang membedakan. Nah, repeat until bikin kode programnya, ubah kondisi, setelah itu kondisinya seperti apa syaratnya. Selain itu, blok kode program akan terus diulang selama kondisi masih bernilai salah, bukan bernilai benar seperti while do. Ini kebalikannya. Program perulangan variabel i sama titik 2 integer titik koma dimulai i sama dengan i titik 2 sama dengan 0, repeat
terus dimulai, begin, ditulis hello world, i.2 sama dengan i ditambah 1, n. Nah, sekarang itu kondisinya, pengecekannya di sini. Until i sama dengan 10, terus diakhiri. Struktur perulangan repeat until. Ketika sampean ketemu masalah seperti ini atau soal seperti ini, variabel i sekarang bernilai 0 dan seterusnya, bagaimana mengimplementasikan dalam repeat until? Hasilnya seperti ini. Program perulangan variabel i integer dimulai i.2 sama dengan 0, repeat until begin, ditulis variabel i sekarang bernilai ini, terus dicek kondisinya i.2 sama dengan i ditambah 1, jadi setiap prosesnya itu ditambah 1 karena ini nilainya 0, 1 sampai 10 karena kondisinya ini sampai 10 kali. Bagaimana jika 11? Ciri khas dari perulangan repeat until adalah blok kode program tetap dijalankan meskipun kondisi akhir sudah langsung terpenuhi. Tetap dijalankan karena pengecekannya itu di akhir. Berikut deret untuk kelipatan. Ini perulangan sebenarnya sama. Ini kayak soal tadi, tapi ini pakai kaidah repeat until. Program perulangannya ini seperti yang tadi. Syarat input berkebalikan dengan while do, karena while a sama dengan y baru dikerjakan. Kalau ini kondisinya di akhir. Ini saya kira seperti apa yang sudah sampean kerjakan kemarin waktu tugas, sehingga saya kira sudah memahami semua repeat until perulangan. Tinggal gimana sampean mengerjakannya kemarin, itu bisa dilihat di sini apakah sudah benar kondisinya atau belum. Tidak wajib karena nilainya akan kembali diubah perulangan. Break statement. Sekarang kita ke break statement. Break statement ini perintah khusus untuk menghentikan perulangan sebelum waktunya. Jadi perulangan itu sebelum memenuhi syaratnya itu tetap diulang. Akan tetapi sama dengan menghentikan itu harus ada yang namanya break statement. Perintah break harus ditulis di dalam blok perulangan dan biasanya berada dalam sebuah kondisi if, sehingga jika suatu terjadi hentikan perulangan. Contohnya begini, perulangan ini if siji sama dengan 5 kemudian berhenti. Jadi ini mestinya diulang sampai 10, akan tetapi kondisinya dihentikan sebelum perulangan sampai 10 di kondisi i sama dengan 5. Continue statement ini kebalikannya dari break, karena continue itu biasanya menginstruksi sebuah perulangan tetap belum memenuhi syaratnya sudah disuruh berhenti, akan tetapi ini biasanya lompatannya itu hanya satu kali pemberhentian, sehingga ketika 1 sampai 10 mau diberhentikan di titik 5, setelah itu akan lanjut loopingnya, perulangannya ke nilai 6 dan seterusnya. Tetapi perintah continue hanya melewati atau melompati satu iterasi saja. Kondisinya seperti ini. Hello Indonesia. Bagaimana sebelum if? Ini contohnya. Kembali perintah continue di atas tidak berefek apa-apa. Kenapa? Karena posisi berada setelah baris whiteline. Jadi iterasi kelima akan ditampilkan terlebih dahulu, baru perintah continue dijalankan.
Pada saat variabel counter i sudah mencapai 5, kondisi if i sama dengan 5 akan bernilai benar. Perintah continue akan dijalankan dalam program lompat kembali ke awal blok perulangan. Tetapi ingat, variabel i masih berisi angka 5 karena baris right-len dan baris increment sudah dilewati. Akibatnya kondisi if i sama dengan 5 kembali bernilai benar sehingga program akan terus berputar di siklus tidak pernah berhenti. Perulangan ini sebenarnya sama. Solusinya kita harus menulis perintah incrementnya di dalam blok kode if supaya ketika proses continue berjalan, nilai variabel counter i tetap ditambah agar bisa dilanjut perulangan berikutnya. While dan repeat until adalah sama. Nah, sekarang yang tidak kalah penting, nested loop. Apa itu nested loop? Nested loop adalah perulangan. Nested loop adalah sebutan untuk perulangan yang ada di dalam perulangan lain. Jadi ini maksudnya gimana? Di dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Jadi istilahnya itu perulangan ini bersarang. Perulangan bersarang itu maksudnya gimana? Dalam perulangan itu ada perulangan lagi, yakni if di dalam if. Kurang lebih mirip seperti itu, hanya saja sekarang perulangan bersarang. Jadi ini kondisinya for counter nilai awal nilai akhir, terus di dalam perulangan ada perulangan lagi. Nah, ini sudah ada perulangan, terus ada perulangan lagi. Dalam kode program ini terdapat dua buah perulangan, outer loop dan juga inner loop. Jadi outer loop itu perulangan awal, terus kedua inner loop itu perulangan dalam atau perulangan berikutnya. Ya kan, ketika variabel ini bernilai i, variabel i bernilai 1, i akan menjalankan perintah c sebanyak 3 kali, yakni sesuai dengan perintah for c 1 to 3 do. Lalu saat variabel i bernilai 2, perulangan c juga akan dijalankan 3 kali. Demikian seterusnya sampai sebanyak 9 kali. Karena apa? Karena j berada dalam i, maka setiap kali i diproses, j juga akan ikut diproses. Bagaimana kode programnya? Nah, ini kan hasilnya. Isinya biar sama. Perkalian. Ini sebenarnya kaidahnya sama. Kalau sampean jeli, ini nanti kita akan bahas kode programnya. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas, sehingga ini hanya pendalamannya saja. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait nested loop. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan kita lanjut lagi terkait nested loop ini, lebih pembahasannya lebih detail lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.